Lantaran dituduh sebagai intel, driver ojek online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meregang nyawa di amuk massa saat kerusuhan. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mahasiswa dan elemen masyarakat mengaku diteror intel agar tidak melakukan unjuk rasa. Lantas, kenapa kata intel terasa seperti momok yang menakutkan di kalangan masyarakat? Kata intel telah lama hidup dalam dunia aktivisme. Intel identik dengan petugas berpakaian sipil tanpa identitas yang mengamati, mencatat, lalu pergi diam-diam. Setiap kali massa turun ke jalan, seruan "Awas Intel" seolah menjadi mantra pengingat agar waspada karena tengah dimata-matai. Mungkin itulah sebabnya ketika diteriaki Intel, sebut saja dalam sebuah unjuk rasa, seseorang bisa terancam nyawanya. Salah satunya Rusdam Diansyah alias Dandi, pengemudi ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan ini tewas dikeroyok massa lantaran diduga ada yang menuduhnya intel. Massa yang terprovokasi pun diduga langsung mengeroyoknya hingga tewas saat terjadi demonstrasi di depan kampus Universitas Bosowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara koordinator aksi pemuda dan mahasiswa Lombok Tengah yang menuntut pencopotan Kapolri mengaku mendapat ancaman teror dari intel kepolisian agar tidak menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Lombok Tengah. Intel sebenarnya merupakan alat negara bertugas sebagai mata dan telinga mengabarkan informasi rahasia demi mencegah terjadinya gangguan keamanan yang membahayakan negara. Kita tahu bahwa intelijen itu ada motonya tuh nggak enak. Berangkat tugas dianggap mati, ya, berangkat tugas dianggap mati, gagal dicaci maki, berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari, mati tidak diakui, kaya dicurigai, miskin salah sendiri. Itu motonya Intel coba, nggak ada yang enak. Ini kan menunjukkan, walaupun ini ada agak jok juga moto ini ya, tapi ini menunjukkan bahwa orang Intel itu harus siap dalam kondisi terburuk. Dia harus berbuat yang terbaik, tetapi harus siap dalam kondisi yang terburuk. Bahkan harus siap untuk dikorbankan. Badan Intelijen dan Keamanan Baintel Kapolri berperan khusus dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan Intelijen Strategis BAIS TNI melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen strategis di bawah Komando Markas Besar Mabes TNI. Sedangkan Badan Intelijen Negara BIN berperan khusus menjaga keamanan nasional serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Meski berbeda institusi, fungsi utamanya sama, yakni mendeteksi dini dan mencegah segala bentuk ancaman yang membahayakan negara. Namun mengapa Intel terkesan menakutkan bagi masyarakat umum? Sejak zaman dulu, Orde Lama, Intel itu kan kayak mempunyai power atau sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Ya kan? Biasanya pakai jaket kulit, pakai mobilnya Jeep, Bartop itu kan, pakai HT. Orang takut semua, wah Intel nih. Nah stigma itu terbawa sampai sekarang. Padahal intelijen itu adalah alat negara dan orang-orangnya memang mempunyai kemampuan khusus, dilatih secara khusus, sehingga dia mampu beradaptasi di segala situasi, dia mampu masuk ke siapapun, mampu menggali informasi. Entah siapa yang memulai dan sejak kapan citra Intel jadi sangat buruk di mata masyarakat Indonesia, bahkan hingga sekarang. Tugas Intel sebagai pendeteksi dan peringatan dini memang membutuhkan informasi terkait potensi ancaman. Tak heran, seorang Intel harus menjadi bagian dari kelompok-kelompok tertentu agar mendapat informasi tentang sebuah gerakan termasuk dalangnya. Meski kerap menggunakan kecanggihan teknologi, metode klasik yang kerap dipakai Intel adalah menyamar sebagai pedagang kaki lima seperti yang ramai diperbincangkan di jagat maya. Dari menyamar jadi tukang bakso, penjual sempol ayam, bahkan ODGJ. Dia lebih sebetulnya Intel itu hanya melihat kira-kira ada yang membahayakan kan, kira-kira ada provokator enggak. Nah ini dilaporkan supaya tidak menjadi satu kericuhan. Lantas, bagaimana pembagian tugas Intel di situasi demonstrasi atau aksi unjuk rasa?
Tugas intel di lapangan berbeda-beda. Ada yang hanya mencatat info seperti kedatangan orang, waktu, pakaian, dan atribut. Ada juga yang mencatat apa saja yang dilakukan massa. Lalu akan ada intel lain yang menganalisa gerak-gerik kelompok yang dicurigai. Dari pengamatan langsung, mereka mampu memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan. Terakhir, ada intel yang bertugas membuntuti kelompok yang dicurigai sebagai pembuat ancaman. Namun perlu dicatat, intel tidak bisa melakukan tindakan seperti penangkapan. Mereka hanya bertugas memberikan informasi akurat kepada petugas maupun penanggung jawab di lapangan, dan hasilnya akan menjadi pertimbangan pengambil kebijakan. Jika pekerjaan para intel sangat rapi dan terstruktur, mengapa aksi unjuk rasa akhir Agustus kemarin berujung rusuh dan makan banyak korban? Apakah ini bisa disebut sebagai kegagalan tugas intelijen? Saya yakin intelijen pasti sudah memberikan peringatan. Persoalan yang melakukan penindakan itu mendengar atau melakukan rekomendasi intelijen kita nggak tahu. Tapi karena ini ada dinamika yang sangat cepat sekali, ada tactical gap. Jadi antara aparat di lapangan dengan aktor ancaman, ini ada perbedaan, ada gap taktikal. Taktikal itu secara di lapangan teknis lain mereka lebih cepat. Contoh, gerakan massa itu mereka terkoordinir dengan perintah-perintah melalui grup-grup. Saat unjuk rasa akhir Agustus pecah, aparat keamanan tampaknya tak mampu membaca eskalasi sejak ini, terlebih memutus pola provokasi hingga gagal melindungi warga dari kerusuhan. Korban jiwa dan luka-luka berjatuhan, fasilitas negara maupun milik rakyat rusak. Padahal, ada 3 indikator dalam melihat sebuah ancaman: niat, kemampuan, dan kesempatan. Seperti saat demonstrasi akhir Agustus lalu, ada yang membawa bom molotov, memprovokasi polisi dan mahasiswa yang diduga merupakan kelompok anarko, yakni orang yang memiliki niat jahat ingin membuat situasi rusuh. Rata-rata demo besar ada 3 klaster. Klaster pertama itu klaster yang idealis, pemilik isu. Dalam hal ini, mahasiswa, buruh, ojek online itu pemilik isu. Dia murni kok menyuarakan suaranya, itu normatif lah, dia tidak punya niat jahat, dia ingin menyampaikan aspirasi. Klaster kedua, ini yang mulai agak berbahaya, ini adalah orang ikut-ikutan, FOMO, lihat di media sosial, dan makanya kebanyakan orang-orang yang masih labil, remaja, kemudian malah ada yang masih umur 13 tahun, labil, pengangguran, kelompok-kelompok tawuran, ikut di klaster kedua. Tapi kalau dia bergabung ke klaster 3, lah ini klaster 3 ini orang yang punya intensi itu, niat jahat. Di sisi lain, pekerjaan intel memang bukan pekerjaan sembarangan karena taruhannya nyawa. Identitas seorang intel di lapangan harus dijaga kerahasiaannya, baik dari teman, saudara, bahkan keluarga terdekat. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Identitas pribadi yang terbongkar selain bisa menggagalkan misi utama yang tengah dijalankan, juga akan sangat membahayakan keluarganya. Operasi intelijen jelas-jelas merupakan rahasia negara terkait ancaman yang membahayakan negara. Ada yang nggak boleh orang tahu sama sekali kecuali pimpinan yang kita sebutnya agen handler yang memang mengendalikan. Yang lain nggak boleh tahu. Even teman kerjanya pun mungkin ada yang nggak tahu. Apalagi istrinya dan segala macam. Itu yang memang petugas di lapangan yang memang sangat-sangat rahasia, bekerja, kalau dia ketahuan tugasnya nggak terlaksana. Intel dibekali pelatihan yang berbeda-beda selama 2-5 bulan tergantung institusinya. Sebelum diterjunkan ke lapangan, Intel harus uji cover terlebih dulu terkait nama dan identitas yang akan digunakan, serta cara mengumpulkan informasinya. Apabila tertangkap massa, salah satu prosedur yang harus dilakukan adalah meminta pengamanan polisi atau TNI. Sebelum dia terjun kepada suatu massa, dia harus benar-benar beradaptasi. Misalnya dia sudah harus supir ojol, ketahuan, dia tetap harus strict mengatakan dia supir ojol. Makanya jangan pernah ada identitas lain dia bawa. Ya identitasnya supir ojol, apapun ini. Dan makanya juga kita harus menugaskan orang yang pantas menjadi supir ojol.
Intelijen harus cerdas dan bernyali tinggi. Mereka juga harus sadar betul jika semua tindakan intelijen hanyalah semata-mata untuk kepentingan negara. Karenanya, seorang intel harus siap dengan pilihan terburuk, yakni mati demi negara.